Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maliana selaku dosen pengantar manajemen, di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar mengenai analisis permasalahan manajerial pada usaha kecil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dan perwakilannya sudah rekan saya. Saya Gregor Pratama. Di sini kelompok kami hanya berjumlah 2 orang saja. Oke, di sini mungkin langsung saja untuk usaha kecil yang kami ambil adalah bengkel yang otomotor. Berikut adalah profil dari usaha tersebut. Nah, profil usaha dari usaha tersebut itu nama saya itu bengkel yang motor, bidang usaha jasa servis dan perbaikan sepeda motor. Yang ketiga ada pengelola. Bengkel tersebut dikelola langsung oleh pemilik. Nah, alamat bengkel tersebut juga ada di Jalan Kali Putih, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, berikut adalah fenomena permasalahan yang kami temukan. Yang pertama adalah tidak adanya karyawan. Hal ini menyebabkan seluruh aktivitas ditangani oleh pemilik sendiri, yang menyebabkan beban kerja dan juga efisiensi pelayanan itu menurun karena beban yang sangat berat karena tidak adanya karyawan di bengkel tersebut. Yang kedua adalah catatan transaksi yang masih manual. Hal ini menyebabkan resiko kesalahan terhadap pencatatan dan juga menyulitkan pemantauan kondisi keuangan dari usaha bengkel tersebut. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah tempat kerja yang kurang luas. Hal ini menyebabkan penghambatan aktivitas servis dan juga pergerakan kendaraan tersebut yang berpotensi menurunkan produktivitas dan juga keselamatan kerja dari tempat bengkel itu ada. Yang terakhir adalah operasional dan pelayanan yang tidak tertata. Hal ini yang menyebabkan alur kerja dan juga standar pelayanan itu masih belum jelas, yang membuat pelayanan tidak konsisten dan juga berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada alasan kenapa fungsi manajemen tidak berjalan di bengkel motor, yaitu pertama ada perencanaan. Perencanaan belum berjalan optimal karena tidak ada perencanaan SDM, karena bengkel tersebut dikelola langsung oleh owner itu sendiri. Yang kedua ada tidak ada target atau rencana pengembangan usaha, dan yang ketiga ada tidak ada perencanaan penata kerja. Hal ini pertama kalau usaha tersebut itu tanpa arah pengembangan yang jelas. Selanjutnya adalah analisis fungsi manajemen yang belum berjalan adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dari bengkel tersebut belum berjalan karena yang pertama adalah tidak ada pembagian tugas, karena tadi yang sudah disebutkan bahwa semua dikerjakan oleh pemilik. Yang kedua adalah operasional yang tidak memiliki alur kerja, dan yang terakhir adalah penataan ruang dan juga alat yang belum tertata dengan baik, yang berdampak pada efisiensi kerja rendah dan juga pelayanan yang masih belum bisa maksimal. Yang ketiga, fungsi yang tidak berwujud dari pengarahan belum optimal karena tidak ada SOP kerja, terus tidak ada standar pelayanan, terus yang ketiga ada proses servis dilakukan berdasarkan kebiasaan. Pertama, pelayanan yang konsisten dan sulit ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah analisis fungsi manajemen yang belum berjalan, yaitu pengendalian. Pengendalian belum bisa berjalan optimal karena yang pertama adalah pencatatan transaksi yang masih manual seperti yang disebutkan tadi. Yang kedua adalah tidak ada laporan usaha. Dan yang terakhir adalah tidak ada evaluasi berkala dari bengkel tersebut, yang berdampak pada pemilik itu kesulitan untuk mengontrol kinerja dan juga keuangan dari usaha. Nah, terus selanjutnya mengapa fenomena ini sering terjadi pada usaha kecil? Nah, menurut kami fenomena ini sering terjadi karena satu, keterbatasan pada usaha, yang kedua ada kemampuan fokus pada operasional harian, yang ketiga ada kurangnya pengalaman manajemen bisnis, dan yang terakhir menganggap kondisi tersebut sebagai hal biasa. Selanjutnya adalah solusi manajerial yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah merekrut tenaga bantu paruh waktu. Yang selanjutnya adalah membuat perencanaan transaksi harian. Yang ketiga adalah menata ulang ruang kerja dan juga alat. Dan yang terakhir adalah menyusun alur kerja dan juga standar pelayanan. Nah, pelajaran yang dapat kami ambil yaitu manajemen dibutuhkan oleh semua skala usaha, besar maupun kecil. Terus yang kedua ada sumber daya manusia menentukan efektivitas usaha, dan yang ketiga ada pencatatan usaha sebagai dasar pengendalian. Dan yang selanjutnya adalah perencanaan itu akan menentukan arah dari pengembangan usaha. Operasional yang tertata juga akan meningkatkan pelayanan, dan yang terakhir adalah pengendalian mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.